لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمدلله رب العالمين. Pada Bapak Zulfikar Muharrami Diatori masuk. Ini tidak ceramah aku kalau kamu tidak datang sini. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Zulfikar Muharrami. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Bersalawat kepada hadirat Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan menyatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah, lihatlah, pelajarilah dan amalkanlah manasik-manasik yang telah aku ajarkan kepada kalian. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada beliau. Ada anak Ki Haji Al-Umar Tayyib Ustaz Abdul Hasan Asyadili yang insyaAllah tanggal 25 Mei akan kita adakan haul dan beliau mengundang kita semua. InsyaAllah kita berkenan hadir pada acara haul tersebut menghadapkan kebaikan daripada Allah. Yang saya ta'zimi Ustaz Hatta Al-Larik Al-Hafiz Quran Berjalan, yang beliau banyak berkhidmah pada Al-Quran untuk umat. Kepada Ustaz Mahmud As-Sini yang datang jauh dari negeri Cina untuk kita semua ikut memberikan semarak acara dan keberkahan ini. Dan dari Ustaz salam dulu Ustaz. Datang-datang ngusir nih Ustaz Mahmud. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah yang sama-sama kita hormati, kita doakan kebaikan untuk beliau. Allah berikan taufik bimbingan kepada Pak Haji Zulfikar Muharrami yang beberapa hari yang lalu kalau kita lewat di Palembang ini sudah mulai muncul kuat-kuat beliau. Kain kafan tak berkocek, berkocek apa? Tak bersaku. Maksud beliau itu artinya dunia tak akan dibawa mati, artinya banyak-banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Ini mudah-mudahan kita doakan sebagai wakil rakyat, beliau bisa mengemban amanah sebaik-baiknya, menyampaikan aspirasi kita, memberikan kemanfaatan untuk umat. Kemudian ada Kak Imam, ada Habib Ali bin Syahab, ada Idrus bin Syahab, ada Habib Syekhan Al-Kaf, para habaib pada Dzurriyyatur Rasul, para ustaz, ada Ustaz Aceh, Ustaz Haidir beserta rombongan dari Assalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para jiran tetangga, sanak kerabat, para tokoh pemerintahan, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi tak pernah berkurang rasa ta'zim al-fakir kepada hadratukum sekalian. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Ananda Fatur telah membacakan ayat-ayat rangkaian kalam Allah yang alhamdulillah sudah disimak dengan baik oleh Bapak Ibu semua. Dan ini merupakan satu adab yang perlu kita lestarikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diam dan simaklah, maka mudah-mudahan Allah berkenan mendatangkan, memberikan rahmat kepada kita semua. Cuman yang tak cocoknya ini MC. Ya, Akhina Rizki ini kita panggil Ananda kami. Awak adiknya? Yang baca Quran itu adiknya, bukan anaknya. Ini anaknya Ko Widodo, ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini menjelang siang kita dikumpulkan, kita diundang oleh akhina calon haji Arifin Muhammad Arifin Pratama SHMH. Hari ini kita diajak untuk mensyukuri nikmat Allah, tahaddutan bi ni'matillah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu wahai Muhammad, fahaddits, maka ceritakanlah. Maka para ulama menyatakan menceritakan itu dengan ucapan alhamdulillah menceritakannya, kemudian tak cukup dengan menceritakan, mengajak semuanya bergembira, bersukacita, bersyukur dengan mengumpulkan kita, kemudian sama-sama berdoa, dan pada saatnya wujud syukur itu beliau mengajak kita untuk santap siang bersama. Ini artinya tidak nyual uap baik, tidak besar di hawa baik aku nak haji, tapi ngajak kita galau bersyukur terhadap nikmat Allah dengan berdoa dan makan bersama. Ini namanya tahaddusan bi ni'matillah. Bapak Ibu, beliau mengundang kita ini karena beliau mendapatkan anugerah Allah, kemudahan Allah, kebaikan Allah untuk menjadi tamu Allah. Bahwa banyak ada orang merasa terhormat menjadi tetamu negara. Betapa banyak orang merasa terhormat menjadi tetamu keluarga besar Fulan bin Fulan. Tapi sekarang yang menjadi tuan rumahnya bukan kepala keluarga, bukan kepala negara, bukan kepala instansi, tetapi yang menjadi tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah haji dipanggil dengan istilah duyufur rahman. Duyuf itu artinya tamu, Ar-Rahman Allah zat yang berkasih sayang. Artinya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka menjadi tamu, tuan rumahnya adalah Allah. Hidangannya apa? Hidangannya adalah manasikul hajj, yang barang siapa yang berhaji dengan mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tak ada kata Allah balasan yang paling tepat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. 40 hari kalau jemaah Indonesia dipendekkan hanya rangkaian-rangkaian yang sekian antara wajib dan rukun haji. Kemudian orang tersebut berhak mendapatkan surga. Bagi orang mungkin ini tak sepadan, hanya sekadar melaksanakan manasikul haji, maka dia berhak mendapatkan ampunan dan surga Allah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ini sangat sepadan. Pertama, karena Allah Maha berkasih sayang. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat amal kita, tapi Allah melihat kesungguhan seseorang yang diawali dengan niat, kemudian dilanjutkan dengan tindak yang nyata. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berhaji, maka di situ banyak sekali madrasah-madrasah ruhaniyah. Di situ banyak sekali tarbawiyah, pendidikan-pendidikan yang Allah ingin tanamkan kepada kita sebagai calon haji. Pertama, orang yang berhaji maka dia mengedepankan kepercayaannya kepada Allah. Karena mengapa? Haji ini tidak bicara tentang fisik semata-mata. Haji tidak bicara tentang uang semata-mata. Man istata'a ilaihi sabila, mencakup ilmu, mencakup fisik, mencakup kesehatan, mencakup finansial, menyangkut kemudian keamanan politik dan apapun itu. Maka ketika orang berangkat haji, dia mempersiapkan itu semua, dan semuanya dia lakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka lillah ini menjadi semangat bagi orang yang kalau mereka menyatakan semua jadi adalah karena Allah lillah, maka kebaikan-kebaikan akan diberikan Allah. Wajar kalau Allah berikan surga untuk orang tersebut. Maka kemudian ya ikhwan, ketika orang berhaji,
maka dia mengalahkan logika perasaannya dengan hati yang tulus murni lillahi ta'ala. Dikatakan oleh Akhinata, dia berangkat ninggalkan 2 anak. Sekarang 2 balik haji, tahun depan insya Allah kita akikah lagi insya Allah. Ya. Karena kenapa? Karena ninggalkan anak ini butuh perjuangan ya ikhwan. Nunggunya lama, mesakkannya lama, lagi lucu-lucu nak ditinggalkan. Karena siapa? Karena supaya dibilang haji lah. Karena supaya melengkapi SHMH beliau depannya ada haji. Biar ke depannya makin banyak job, saya kata. Tak juga kan? Bahwa kalau ada hak, alhamdulillah. Tapi bukan itu semata-mata. Yang diharapkan karena Allah yang perintahkan, kita laksanakan. Kita nomor 2 kan cinta kepada anak, kita nomor 2 kan cinta kepada rumah, kita tinggalkan cinta kepada majelis kampung halaman, karena kita nomor 1 kan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan yang pantas yang Allah sematkan kepada orang-orang yang haji, maka satu ucapan yang diajarkan untuk dimasukkan ke relung sanubari, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sebelum kami dilahirkan di muka bumi, Engkau sudah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, panggillah, serulah manusia semua. Untuk apa? Ya'tuka rijalan, datang dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamir, mungkin mereka berkendaraan, ya'tuna min kulli fajjin amik, mereka datang dari semua penjuru dunia, liyashhadu manafi'a wa yadhkuru smallahi alaihi. Supaya apa? Supaya mereka ingat dengan nikmat Allah yang banyak, supaya mereka zikir kepada Allah, artinya mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Ya Allah, Engkau sudah berikan hidup kepada kami. Ya Allah, Engkau sudah berikan rezeki yang banyak kepada kami. Ya Allah, Engkau sudah berikan banyak sekali fasilitas yang Kau berikan kepada kami. Cara salah satu kami nak mayarnya ya Allah dengan melaksanakan ibadah haji. Maka haji, kita sedang bertransaksi dengan Allah, kita sedang bertijarah dengan Allah. Yang kalau kita bertransaksi dengan manusia, mungkin kita akan banyak mendapatkan kerugian. Tapi manakala kita bertransaksi dengan Allah, maka ridha dan surga yang Allah akan berikan kepada kita. Yang berikutnya, orang yang berhaji, maka kemudian ada kebaikan-kebaikan tarbawiyah, pendidikan tarbiyah Islamiyah yang Allah ingin berikan. Apa dia? Misalnya satu, kesabaran. Daftarnya tahun 2025, dipanggil 10 tahun lagi. Umur dia daftar selawi tahun, kita muda ke be? Kita muda ke be? Berarti berangkat haji umur usia 50 tahun. Lagi lucu-lucunya. Coba kalau kita daftar 65 tahun, dapat 25 tahun, berangkat haji umur 75 tahun. Itu sedang imut-imutnya. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, nah Allah berhasil, bukan berhasil, nah Allah kita berhasil berangkat pada usia tersebut. Nah adakah percepatankah? Nah ada kemudian kelambatan dari situ? Kita tidak salah dari kita. Kita lah daftar, kita lah usaha, kita lah mengazamkan tekad, kita membulatkan niat kita. Ya Allah, saya daftar, ini bentuk keseriusanku kepada. Kata di pengajian, saya sampaikan haji ini betul panggilan. Cuman kalau ada orang ngomong ngapo belum berangkat haji, belum ada panggilan, daftar dulu Jo. Daftar dulu, kemudian baru dapat porsinya, baru dapat tahun berapa. Ini ngomong belum panggilan, belum panggilan. Kepas kepus dia tiap hari makan minum. Kemudian dia ganti kendaraan tiap tahun, berangkat haji belum. Alasan dak kate duit, inden mobil tiap tahun. Kemudian misalnya alasannya belum panggilan daripada Allah, kemudian berjalan ke sana ke sini. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashuddur rihal illa ala thalathati masajid, bahwa kita tidak boleh memaksakan diri untuk berangkat ke satu tempat kecuali kepada 3 tempat. Masjid hada, kata beliau, masjidku ini Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kalau ketiga tempat ini
Kita nak makan nasi dengan kerupuk baik boleh. Ngapo kau ni cak hemat dia hidup? Aku nak nabung ustaz supaya aku pacak bayar ibadah haji berangkat haji. Ini namanya memaksakan diri boleh. Ada orang sekadar memaksakan diri supaya apa? Supaya pacak jadi walid lagi, pacak bini lagi. Ada memaksakan diri supaya apa? Supaya pacak nambah cincin, koleksi cincinnya. Ada yang kemudian memaksakan diri untuk supaya apa? Biarlah kami mahan hemat-hemat, kemudian pacak ke Singapura, ke Malaysia. Tak ada salahnya ke Singapura, Malaysia. Tapi mbok yao, uji orang Jawa tu, payo tolong nomor satukan, prioritaskan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba. Berikutnya, Ustaz, anak ini tak kata duit. Sementara anak ini pengen haji. Pertama kita pasang niat, ya Allah, aku hambamu fulan bin fulan ingin berangkat haji, tolong tunjukkan jalan. Selebihnya mana buat aksi yang nyata. Apa aksi yang nyata? Siap ke gelok sigok, gelok, tulis untuk haji dan umrah. Isi sehari ini 5.000, besok 5.000, lusanya 5.000, atau dapat pacak per pekan 20.000. Bahwa ketika itu cukup atau tidak, kita sudah melakukan tindak nyata. Allah yang sempurnakan. Ini kemudian lah daftar belum Ustaz ngapo? Belum pensiun. Ngapo belum berangkat? Ustaz masih muda. Jadi maksudnya tuh kalau lah tua, bangbo baru haji. Tidak mah itu konsepnya. Bahwa ketika orang ingin menunjukkan keseriusan, kita daftar, kita siapkan uang, kemudian kita setor, dan kemudian Allah yang menyempurnakan. Tafadhal Al-Habib Faisal bin Syahab, tafadhal. Dia tuhi. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marhaba. Ketika orang kemudian lemak berasan, pertama dengan Pak Zul ya. Di sini, ini kosong. Bahwa kemudian nak cukup minimal kita lah ada usaha. Bapak-bapak, betapa banyak kita ni cuma habis di cita-cita kemudian belumlah begawe kita lah mundur. Aku ni makan be susah Ustaz, aku ni nak ini be susah Ustaz, dak kati rasanya dak mungkin. Bagi Allah dak kati yang dak mungkin. Kita kan baca Yasin tiap hari. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mungkin bagi Allah, tinggal kita membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mana Ustaz biar baca haji? Gampang. Kata salah satu Ustaz, amalkan surah Al-Waqiah, berharap dari situ kita istighfar banyak-banyak, salawat banyak-banyak, kemudian kita baca suratul Waqiah, berharap pintu rezeki dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah. Ustaz ternyata kemudian masih belum dapat duit Ustaz. Buka gerobak, cari surat tanah. Setelah suratul Waqiah, ambil surat tanah, jual ke, berangkat haji. Allah akan gantikan insyaAllah. Ya ikhwan dimuliakan Allah, kadang-kadang kita ni melogikakan sesuatu dengan Allah. Kalaulah dari awal kita batasi kebesaran Allah, jangan salahkan Allah memberikan sesuai dengan persangkaan kita kepada Allah. Ini yang terjadi. Yang terjadi bahwa kalau ada orang menyatakan Ustaz pergi haji itu nak sen, betul. Tidak boleh pergi haji itu dengan godong pisang, kan tidak. Harus dengan duit. Tapi itu kan cuma salah satu cara. Kan banyak ada haji, Haji Abidin atas biaya dinas. Kemarin lagi ngumpul dengan teman-teman, tiba-tiba di video call teman saya, Dr. Aris Rahmat. Ustaz, bro katanya, aku lah di pesawat nak berangkat, tolong doa. Ente juga doakan kami. Karena waktu 2001 haji pertama kami bareng sama dia terus kemana-mana. Tolong doakan supaya kami dipanggil. Amin katanya. Nah, yang dimuliakan Allah, bahwa ternyata seperti itu ada keseriusan dari kita untuk berangkat haji. Maka ketika seseorang membangun keyakinannya kepada Allah, maka Allah berikan cara. Ada biaya dinas, ada Haji Abidin, ada Haji Mansur. Ngabo dapat lokak tanah digusur. Tanahnya digusur, nggak usah taman ini sering buat ngurusi kasus-kasus tanah yang tergusur, dapat 1M, 2M. Nak beli mobil, nak bangun rumah silahkan. Pertama kan pergikan haji, menpacak yang langsung berangkat.
Itu namanya serius. Itu namanya galak. Itu namanya ada keinginan. Manjadda wajada. Tapi kalau tak galak, banyak keletannya, banyak alasannya, banyak hanahininya. Dan kalau ditanya ngapo alasan ini masih budak masih kecil, ini bilang anak masih kecil. Kemudian alasannya aku ni banyak gawe. Oi Palembang ni kita ni BG oi. Apa BG? Banyak gawe kalau. Pas tanya nak kemana nyari gawe, nah itu gawe. Betapa ternyata alasan akan bisa kita buat kalau kita tak punya keinginan. Tapi kalau sudah mau berazam bertekad kepada Allah, dan minimal itu yang Allah lihat. Beliau menyatakan siapa yang sampai meninggalnya tak punya keinginan untuk berhaji, tak ingin melaksanakan ibadah ini, silahkan kata Rasulullah, nak milih dia mati mak mana, Yahudikah, Nasranikah, Majusikah. Ini keras hadis ini. Entah kemudian ada orang meragukan riwayatnya, setidaknya hadis ini mengajarkan kepada kita keseriusan bahwa tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi kita pun harus membangun semua itu dengan wujud dan tindak yang nyata. Yang berikutnya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bahwa ngapo? Bahwa orang haji ini tolong bagi akhina calon haji Arifin Pratama beserta istri. Bahwa adinda berdua akan melaksanakan ibadah haji. Tolong setelah tadi beliau minta doa kepada kita, doakan kami. Yang musafir ini Bapak Ibu, musafir untuk dagang baik, musafir untuk berjualan, berbisnis, kalau dia halal, niatnya baik, itu doanya dimakbulkan Allah. Karena kenapa? Doa orang yang musafir, yang tadi sudah didoakan oleh Ustaz Abil Hasan Asyadili, bahwa orang-orang yang huzat, kemudian hujjat, musafirin, murabitin, semuanya dapat doa. Maka kita yang murabitin di tempat ini, kemudian kita minta doa dari orang musafir itu mustajab. Apalagi berangkatnya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Apalagi kita melaksanakan kebaikan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba. Doanya tambah dicepatkan Allah untuk dijabah. Kemudian kalau dah baca, sebutkan ya Allah, berdulu orang yang hadir pada hari itu, ya Allah hadirkan ke tempat ini untuk ziarah ke makam Rasulmu yang kami cintai, untuk melaksanakan manasikul hajj, rangkaian-rangkaian ibadah haji. Karena apa? Kita sudah punya usaha, kita butuh doa dari orang-orang yang saleh di sekitar kita. Kita butuh asbab-asbab supaya doa kita semakin cepat dicepatkan Allah. Cuman kan kadang-kadang mah ini doa ya apa? Doa supaya rezeki lancar, satu rezeki lancar. Yang kedua doa apa? Doa supaya bisnisku lancar, dah bisnis lancar. Kemudian doain apa? Doa supaya dunia dah tercantum dalam rentetan kita minta doa supaya dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Berarti fokus kita masih ke dunia. Ya akan dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, Ustaz, haji itu kan tak penting ke Mekah. Yang penting haji itu mengenali diri sendiri, supaya dia kemudian mengkaji dirinya, mengevaluasi dirinya, kemudian dia baik, dia tak perlu haji. Justru orang yang sudah mengkaji dirinya, dia sadar akan kewajibannya terhadap Allah, dia orang yang paling pertama untuk punya niat untuk melaksanakan ibadah haji. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, semuanya seimbang antara syariat, hakikat, ma'rifat, semuanya gabung dan kebaikan yang tertinggi. Manakala seorang hamba melaksanakan perintah dan kewajibannya terhadap Allah, itulah puncak dari syariat, hakikat dan ma'rifat seseorang. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Kemudian makmano supaya menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini, mabrur itu dari ismul maf'ul ala wazni maf'ul mabrur, dari kata-kata barara, maf'ul mabrur, artinya orang ini dibaikkan. Makmano cara supaya jadi mabrur, pertama niat yang benar, yang kedua caranya yang benar, yang ketiga ketika amaliyahnya benar, yang keempat setelah baliknya benar. Jadi haji mabrur itu dalam awalnya sudah mencari nafkah yang halal, Masya Allah. Yang kedua kemudian dia menuntut ilmu. Yang ketiga sudah dilaksanakan sunnah-sunnah dan adabnya oleh akhirnya Arifin Pratama. Apa? Minta maaf kepada tetangga, kemudian minta diridhokan apa yang dipakai, yang dimakan, minta jagokan, itu syariatnya beliau.
Padahal beliau sudah merengek pada malam hari berdalam tahajud, ya Allah, aku titipkan diriku, jiwaku, istriku, keluargaku, anak-anakku, harta bendaku kepadamu. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tak pernah hilang titipan yang ketika dititipkan kepadanya. Jadi adab beliau yang kedua sudah dilaksanakan hari ini. Setelah nitip kepada Allah, nitip kepada kita galau-galau. Kemudian kepada saudara kami Adi, kami panggilnya Uwan atau Ustaz Haryadi, tidak cukup diawasi be, oh diawasi be tidak mah itu. Kan katanya amanahnya diawasi be, sudah diawasi maghrib tak balik, bukan mah itu maksudnya diroroi. Ada Cak Pak Pandir uji bininya, ayo Pandir kau tuh masak nasi tinggi-tinggi. Mana kan uji kawan? Ngambil ini ketel, naik ke pohon, dijerangnya api, pucuknya itu ketel, itu namanya masak tinggi-tinggi. Padahal uji bininya itu masak tinggi-tinggi itu siang-siang hari. Ya akan dimuliakan Allah. Syariat sudah dilaksanakan, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi saya ingin membangun keyakinan kita bersama. Haji itu sangat mungkin bagi yang mau. Haji sangat mungkin bagi kita yang galak. Cerita banyak cerita. Sering ini saya ceritakan di mana-mana bahwa ternyata Allah dengan kun fayakunnya. Satu hari ayah saya lagi merumput karena ya itulah kegiatan beliau, merumput. Dapat telepon di rumah tetangga tahun 99. Ditelepon dari Palembang, Allahyarham Kiai Haji Abdul Rasyid Siddiq itu punya anak Mamanda Haji Muhammad Rifat Allahyarham. Beliau terakhir itu orang pusat Pertamina. Bilang omongi ke Kak Arun berangkat haji tahun ini Kak. Seneng aku yang mayor. Jadi uangnya beliau yang bayar, ayah saya modal badan saja. Artinya apa? Ternyata Allah gerakkan orang hamba-hamba Allah untuk memberangkatkan haji. Ternyata maksud saya yang ingin saya sampaikan, bahwa Allah punya banyak cara untuk memberangkatkan seorang ibadah haji. Ada kita ngumpul duit, salah satu cara. Dinas tadi salah satu cara. Dapat duit berdebok itu salah satu cara. Ada Allah gerakkan orang lain untuk menghajikan, itu satu cara. Mungkin misalnya Pak Zul Mele di antara ini bapak-bapak dihajikan, kita tak tahu kan? Amin Allahumma. Nah makanya berarti bahwa jangan putus harapan kepada Allah. Jangan berharap ke Pak Zul. Pak Zul kita lobby be, tapi harapannya tetap kepada Allah. Apa Pak Widodo, apa aku diserah. Kalau Pak Widodo galak, aku be jadi. Kira-kira mah itu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Allah. Tapi kita nak buka sinyal. Nak nerima sinyal Allah sudah sampaikan, kita buka lebar-lebar, maka itu akan nyambung dan Allah akan berikan keajaiban-keajaiban kepada kita. Yang terakhir, bahwa selama dalam perjalanan 40 hari ini panjang. Yang ditinggalkan mungkin kita merasa itu panjang, tapi bagi orang yang melaksanakan rasanya nikmat sekali beribadah. Maka tetap akhina Adinda Arifin Pratama beserta istri, tolong nian masukkan kami dalam doa-doa itu. Hadirkan wajah-wajah kami di depan Ka'bah. Hadirkan kami di Raudhah. Hadirkan kami dalam setiap itu. Masukkan kami dalam segala kegiatan. Maka mudah-mudahan dengan itu kami semua yang hadir hari ini pun Allah hadirkan di Mekah insyaallah. Karena ngapa? Tetap kita berkeyakinan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mana caranya? Besarkan kesabaran. Karena di sana fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada rafath, tidak ada kata-kata jorok, tidak ada kemudian berbantah-bantahan, tidak ada menyakiti orang lain, dan itu dimulai dari sekarang. Maka dilatih kesabaran, dilatih hidup yang baik, berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, bersikap yang baik, maka insya Allah Adinda dan semua jemaah haji akan diberikan kemakburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita galau-galau, insya Allah pacak nyusul galau, amin Allahumma amin, tanpa kecuali semuanya akan dihadirkan Allah di Makkah dan Madinah melaksanakan haji dan umrah dan ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah minta kita sama-sama minta ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini
memberanikan diri semata-mata mengabulkan hajat dari permintaan dari adinda kami, kalau Adinda Arifin Pratama SIM beserta istri. Kita doakan beliau menjadi haji yang mabrur, lancar luncur, kemudian muyassarin muwaffaqin khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Kami mengucapkan kepada yang terhormat Ustaz Baharun yang telah menyampaikan mutiara ilmu. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau nyinggung tadi dikit kata Pak Ustaz Iqbal Hadi, kalau Pak Zul nak mede galau-galau ini untuk pergi haji, tidak apa-apa, pilih kami dulu untuk umrah dulu ya Pak. Kalau yang lain nak dipilih untuk pergi haji, kami umrah dulu apa? Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita angkat tangan kita khusyuk memanjatkan doa yang mana kami mintakan pesan dari tuan rumah yang memimpin doa itu yang terhormat Ustaz Habib Faisal yang untuk memimpin doa. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighna bihal hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin abdul salati wassalam fi suhbatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin zukna ziyarata baitil haram warzuqna ziyarata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli sana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil majid alladzi qaddara al-wa'da wal wa'id wa qasama al-ibada la syakir wa syahid. Naskuru jalal qurud alladzi wafaqa li ahyina. Arifin Bapak Arifin Pratama wa zawjati Pratama al-Islamiyah Muslim. Itulah haji ila baitul haram wa zar'i wa rasulika al-azim Abdullah salatu wassalam wa nas'aluka Allahumma أن تجعلهما حجا مبرورا مقبولا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وذنبا مغفورا ونجاة من النار. اللهم إنا نسألك في سبيلهما هذا البر والتقوى بالعمل ما ترضى ويسر لهما الوصول إلى الحرمين الشريفين واجعلهما سبيلا سهلا وارزقهما العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وردهما إلى أهلهما سالمين ظافرين غانمين تائبين عابدين ساهين راكعين ساجدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت صاحب الصبر والخليفة بالعلي اللهم اغفرهما العرض وعظم عليهما. اللهم إنا نعوذ بك من وعث الصبر وكبد والكلام ومن سوء المنظر في الأهل والمال والولد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. سورة الفاتحة. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya hakim wa tahasyir wa tahasyir wa bikarimatil fatihah ya farijarham ya kasyukuran ya man'ala ya firman wa ya nabil wala ya Allah wa ya nabil wala ya rahman wa ya nabil wala ya rahman lahum bi asma'illah wa ta'ayatum bi asma'il wallahu rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, dengan pembacaan doa tadi menjadi tanda bahwa telah berakhirnya agenda kita pada pagi hari ini.
Marilah kita tutup menghafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC memohon maaf apabila terdapat salah kata atau ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang pas kepada Allah. Mari kita sama-sama mohon ampun. Kami akhirin wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu, para tetamu undangan, tuan rumah belum boleh mengizinkan kita pulang karena beliau telah menyediakan santap siang yang mana ada 2 meja di sini untuk para asatis, dan yang di tenda telah disediakan juga ada di rumah sebelah khusus untuk bapak-bapak terlebih dahulu. Jika telah selesai, kami baru izinkan kepada para ibu-ibu agar tidak tercampur. Kami mohon kepada Ustadz Iqbal, para habaib untuk memulai santap siang. Oh, ibu langsung mulai. Oke. Yang bapak-bapak khusus untuk di bawah teras, dan yang ibu-ibu langsung saja ke rumah sebelah. Terima kasih. Ada Ustaz. Pak.